Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Penasaran kan gimana sih surat Al-Alaq itu? Apa sih penjelasan dari surat Al-Alaq? Let's check it out. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat yang merupakan surat ke-96 dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq juga termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Al-Alaq sendiri berarti segumpal darah, yang mana surat ini membicarakan tentang penciptaan manusia hingga takdir ketika di akhirat kelak. Dan Al-Alaq juga dinamai dengan Iqra atau Al-Qalam. Nah, di sini merupakan bacaan dari surat Al-Alaq beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul dari surat Al-Alaq. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya sesuatu, yaitu turunnya ayat atau surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang dititipkan melalui malaikat Jibril. Nah, dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat dan beribadah selama beberapa hari. Ketika pada suatu hari ia dikejutkan oleh kedatangan Jibril dengan membawa wahyu. Dan ketika itu Jibril berkata pada Muhammad, Iqra, yang berarti bacalah. Namun Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril pun mendekap Muhammad hingga kesusahan bernafas dan kemudian melepaskan dekapannya. Hal tersebut terulang selama 3 kali. Setelah merasa tertekan, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan apa yang diucapkan Jibril. Nah, kemudian Jibril membacakan surat Al-Alaq hingga ayat ke-5. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penafsiran dari surat Al-Alaq. Penafsiran ayat pertama dari surat Al-Alaq. Menurut Quraisy Shihab dalam kitabnya Al-Misbah, kata Iqra pada mulanya berarti menghimpun atau membaca. Adapun huruf ba pada kata bismi dalam penafsirannya, ada yang memahaminya berfungsi sebagai penyertaan, sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti bacalah nama Tuhanmu atau berzikirlah. Di sini kata rob seakar dengan kata tarbiyah atau yang berarti pendidikan. Kata rob yang berdiri sendiri mempunyai arti Tuhan, yang tentunya karena dialah yang melakukan tarbiyah,
yang pada hakikatnya adalah pengembangan, kelebihan, dan perbaikan makhluk ciptaannya. Dalam penafsiran Quraisy Shihab, kata khalaqa memberikan tentang kebesaran dan kehebatan Allah dalam ciptaannya. Objek khalaqa sendiri pada ayat ini tidak disebutkan, sehingga objeknya pun sebagaimana Iqra, yaitu bersifat umum. Dilanjutkan dengan ayat kedua. Ayat ini memperkenalkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Kata insan menunjukkan makna gambaran potensi manusia atau sifat yang dimiliki manusia. Nah, dalam Al-Quran, manusia merupakan makhluk pertama yang disebut Allah melalui wahyu pertamanya juga. Dialah Tuhan yang telah menciptakan manusia, kecuali Adam dan Hawa dari al-alaq, yaitu segumpal darah. Maka dalam ayat ini menjelaskan terkait keistimewaan manusia di antara segala sesuatu yang telah diciptakan. Pada ayat ketiga dijelaskan dalam Al-Misbah. Ayat ini merupakan perintah membaca yang kedua, yang dimaksudkan agar lebih banyak membaca, menelaah, dan memperhatikan. Kata Al-Akram bisa diartikan dengan yang maha pemurah atau yang maha mulia. Nah, kata Al-Akram tersebut mendasar pada kata karoma yang mempunyai arti memberikan tanpa pamrih, terhormat, mulia, tinggi, setia, dan sifat kebangsawanan. Yang terakhir, penafsiran ayat 4 dan 5. Terdapat kata kolam dalam ayat ini dapat berarti hasil dari penggunaan alat tersebut, yakni tulisan. Karena bahasa seringkali menggunakan kata yang berarti alat atau penyebab untuk menunjukkan akibat atau hasil dari penggunaan alat tersebut. Nah, dalam penafsiran Quraisy Shihab, secara ringkas penafsiran terhadap kedua ayat ini menunjukkan cara yang ditempuh Allah dalam mengajar manusia, dan yang kedua melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan istilah ilmu laduni. Apa sih ihtiba? Nah, kedua ayat di atas terdapat ihtiba. Maksudnya adalah tidak disebutkan suatu keterangan karena keterangan yang dimaksud telah disebut pada kalimat lain. Dalam ayat 4 dan 5 juga dijelaskan kata manusia. Kata manusia tidak disebut pada ayat 4 karena telah disebut pada ayat 5. Dan kalimat pena tidak disebut pada ayat 5 karena pada ayat 4 telah diisyaratkan sebagai pena. Dengan demikian, dua ayat ini dapat berarti Dia, yaitu Allah, mengajarkan dengan pena melalui tulisan dan hal-hal yang telah diketahui manusia sebelumnya. Thank you for watching. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.